lingkungan itu. Suaranya agak terputus, Pak Teguh. Suara Pak Teguh agak terputus tadi. Baik, sekarang Agak sudah terdengar jelas, Bun? sudah, Iya, sudah, Pak. udah ya. Oke, kita lanjut ya. Baik, sekarang kita mulai masuk ke materi. Selamat Bunda Lili. Nggak salah jadi ketua komunitas nih. Eh, Ya, teman-teman, sepertinya sebenarnya teman-teman udah sering pakai, sering gunakan. Mungkin ketika dibikin pertanyaan membingungkan jadinya. Gitu. Kita lanjut ya. Oke, ini IEL nih karena saya biasa offline ya, jadi ini kita lihat aja. Nah, baik di slide yang pertama. Nah, hakikat pendidikan di sekolah ya. Jadi sebelum saya masuk, saya biasa teman-teman, Bapak Ibu guru untuk menyampaikan sesuatu tuh deduktif ya dari umum dulu, dari sesuatu hal yang general dulu. Kenapa sih menjadi hal yang jadi lebih spesifik gitu. Nanti kita semakin teknis, apa itu digitalisasi sekolah dan seperti apa gitu. Nah, saya ingin mengulas dulu tentang hakikat pendidikan di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru hebat semuanya, setidaknya ada 3 hakikat pendidikan itu di sekolah. Yang pertama adalah sebagai sebuah proses pembelajaran, ya. Bagaimana di sekolah ini bukan hanya terkait dengan akademi semata, ya, bukan hanya terkait dengan nilai-nilai, transfer knowledge, transfer pengetahuan, tetapi jauh lebih lebih besar daripada itu adalah bagaimana kita jadikan sekolah itu adalah sebuah tempat ya untuk menggali potensi siswa secara holistik. Bagaimana kita melatih pengembangan karakter, penguatan nilai-nilai spiritual, ya, simpati, empati, ya, kemudian terampil dalam berkomunikasi, ya kan, penguatan literasi dan numerasi. Jadi jauh lebih dari sekedar sebuah proses pembelajaran yang sifatnya akademik, yang sifatnya pengetahuan. Tapi jauh lebih dari itu adalah bagaimana di sekolah harus dijadikan sebuah proses pembelajaran juga terkait dengan menggali potensi siswa-siswi kita, ya, penguatan karakter, keterampilan, kecakapan dalam berkomunikasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hakikat pendidikan di sekolah, ya karena slide-nya agak banyak, jadi saya coba persingkat, nanti bisa diskusi dan di akhir nanti ada workshop sedikit. Ya, hakikat pendidikan di sekolah yang kedua adalah pembentukan manpower atau SDM berkualitas. Sekolah harus dijadikan sebagai suatu wadah lingkungan uh, yang akhirnya pada akhirnya nanti mencetak insan-insan yang profesional di bidangnya masing-masing. SDM yang tangguh, yang berkualitas, yang memiliki kekuatan spiritual, matang spiritualnya, matang mentalnya, ya. Jadi itulah hakikat pendidikan di sekolah yang kedua, pembentukan manpower atau SDM yang unggul. Bagaimana kita menjadi guru yang berhasil? Guru yang berhasil adalah guru yang mencetak peserta didiknya itu jauh lebih hebat daripada kita sebagai gurunya. Itu yang disebut dengan guru yang berhasil. Sama, ketika kita berhasil, yang lebih berhasil adalah orang tua kita. Nah, begitupun di sekolah, kalau kita hebat, berarti kita sudah melahirkan anak-anak peserta didik ini yang jauh lebih hebat dari kita. Ya. Yang terakhir, setidaknya ada 3 yang saya cantumkan pada kesempatan kali ini. Hakikat pendidikan di sekolah adalah proses membangun peradaban. Bagaimana di sekolah berkaitan dengan proses pembelajaran tadi, bukan hanya terkait dengan transfer knowledge, transfer pengetahuan, bagaimana kita menjadi guru di sekolah harus membangun adab, akhlak, sikap, nilai-nilai, ya, spiritual, akhlak dari peserta didik. Kita bagaimana menjadi seorang mu'alaf, orang yang mengajarkan akhlak, orang yang mengajarkan adab, ya, mu'adib, ya kita menjadi seorang guru, ya bukan hanya sekedar transfer pengetahuan. Begitu mengajar selesai, mau siswa kita mengerti atau nggak mengerti sudah selesai gitu, enggak, harapannya tidak seperti itu. Jadi hakikat pendidikan di sekolah itu harus menjadi
sebuah proses pembelajaran, pembentukan manpower atau SDM yang berkualitas, dan juga proses membangun peradaban. Nah, lalu di judul ada diferensiasi. Di sini konteksnya di sekolah unggul. Diferensiasi sekolah unggul. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang menjadi kepala sekolah, ya konteksnya diferensiasi sekolah unggul. Tetapi kita yang sebagai guru, konteksnya adalah diferensiasi guru yang unggul. Ya, jadi kalau diferensiasi sekolah unggul itu bagaimana usaha kita, ya Bapak Ibu guru hebat semuanya yang pada yang mengikuti webinar pada siang hari ini adalah usaha menciptakan suatu perbedaan, diferensiasi pada aktivitas atau program sekolah kita dengan tujuan membedakan layanan pendidikan dari sekolah yang lain, agar terbangun atau terbentuk value terbaik bagi siswa, orang tua, dan masyarakat. Ya, bagi kita sebagai guru, ya tentu kita harus memiliki suatu perbedaan, menjadi guru yang berbeda, memiliki pembeda, ya, dan juga tentunya bedanya bukan sekadar beda, tetapi memiliki value, ya, di mata atau di sisi dari peserta didik, orang tua dan masyarakat, ya. Itu diferensiasi sekolah unggul ataupun diferensiasi guru yang unggul. Kita harus memiliki perbedaan. Perbedaan dari guru-guru yang lainnya yang mungkin zona aman, nyaman, dan seterusnya. Lalu manfaatnya apa sih Pak Teguh? Ya, diferensiasi itu ya, diferensiasi guru, diferensiasi sekolah, manfaatnya apa? Ya tentu ini suatu strategi yang bisa memelihara konteksnya kalau sekolah loyalitas konsumen, ya kalau kita sebagai guru adalah konteksnya ya strategi bagaimana harapannya dengan kita memiliki diferensiasi siswa-siswi kita tuh lebih tertarik kepada kita, ya kan? Mendapat nyaman dengan kita, ya, senang dengan kita belajar, bermain dengan kita, ya, itu harapannya manfaat dari memiliki diferensiasi, ya, baik konteksnya sekolah ataupun sebagai guru. Nah, kemudian yang berikutnya adalah strategi menjadi sekolah unggul, ya. Mungkin ada yang, iya sudah ya, ada yang bocor. Strategi menjadi sekolah unggul atau guru yang unggul. Tadi saya mau sampaikan di garis miring tuh, diganti sekolah ataupun guru yang unggul. Yang pertama setidaknya ada 4. Yang pertama kita merefleksikan diri kita sebagai seorang guru, ya, atau sekolah kita pada lingkup yang lebih besar lagi, urgensinya, ya seberapa penting sih kita, ya seberapa penting kita kehadiran kita di kelas kita, ya itu supaya kita menjadi guru-guru yang unggul. Kita harus merefleksikan diri kita seberapa penting konteksnya kalau kita sekolah, kita kepala sekolah, konteksnya seberapa penting urgensi dari sekolah, kehadiran sekolah kita bagi kehidupan, bagi masyarakat sekitar, bagi orang tua siswa. Begitupun kita konteksnya sebagai seorang guru, bagaimana strategi kita menjadi guru yang unggul. Apakah kehadiran kita diharapkan di kelas oleh siswa-siswi kita? Itu kita harus senantiasa merefleksikan diri agar kita mau terus belajar dan belajar gitu. Kemudian yang kedua adalah unik, ya. Apakah sekolah kita memiliki keunikan yang dapat dijadikan keunggulan? Ya. Dimatiin aja. Nah, kemarin kurang terdengar ya, tadi terputus ada telepon. Belum lama ini saya melihat ada sekolah yang mengadakan tidur siang, ya, kemudian berbagai macam program-program keunikan yang ada di sekolahnya. Nah itu mungkin salah satu, ya, meskipun keunikan yang saya maksud adalah tentu keunikan yang positif, artinya memiliki landasan, memiliki alasan untuk melakukan sesuatu yang unik tersebut. Keunikan sekolah kita apa, baik dari segi lingkungannya, karakteristik orang tuanya, dan seterusnya. Termasuk kita konteksnya balik lagi sebagai guru, kita harus memahami keunikan-keunikan yang ada di kelas kita seperti apa, ya. Nah itu bisa kita angkat untuk menjadi suatu hal yang unggul gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menarik, ya. Apa sih yang membuat orang tua siswa ataupun siswa tertarik kepada sekolah kita atau kepada diri kita, ya. Ini 4 strategi agar kita menjadi pribadi ataupun guru ataupun sekolah yang unggul. Yang kemudian yang keempat, nah ini yang nanti kita akan banyak ulas,
yaitu mengenai kebaruan. Ya, bagaimana guru itu dituntut adaptif. Kita sudah sering mendapatkan bagaimana kurikulum merdeka, ya, kemarin pandemi itu benar-benar mengajarkan kita sebagai seorang guru bukan hanya di lingkup pendidikan, tetapi di dunia di sektor manapun itu mereka harus berpikir, harus adaptif terhadap perkembangan zaman dan sudah saatnya kita sebagai guru harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini sudah menyediakan PMM, ya. Bagaimana komunitas kita ini, ya, komunitas belajar bareng itu ada di PMM. Pemerintah mewadahi seluruh komunitas yang ada di PMM. Bagaimana PMM itu menjadi wadah. Saya melihat lebih jauh daripada itu, ya, bukan sekedar kita menyelesaikan topik per topik, ya, bahkan mungkin kita maaf karena tuntutan di skip videonya dan seterusnya, tetapi jauh lebih dari itu pemerintah sebenarnya ingin memiliki tujuan lebih baik lagi, yaitu bagaimana guru-guru Indonesia itu bisa belajar dan berbagi secara mandiri. Belajarnya sudah terbiasa mandiri, membuka LMS dalam hal ini PMM, ya kan, di sana sudah tersedia semua. Di sana juga yang mau teman-teman mau berbagi silakan. Itu jauh lebih penting daripada sekedar kita menyelesaikan topik per topik, mengejar sertifikat, kemudian tapi kita nggak dapat esensi atau substansi dari topik tersebut. Tetapi jauh lebih dari itu bagaimana pemerintah memiliki tujuan itu untuk agar kita terbiasa, guru-guru Indonesia itu terbiasa belajar secara mandiri. Kemudian setelah memiliki ilmu diharapkan terus berbagi kepada rekan-rekan pendidik yang lainnya. Nah, sudahkah ya kita sebagai guru adaptif terhadap perkembangan zaman? Kenapa sih Pak Teguh kita harus adaptif sebagai guru? Nanti di slide-slide berikutnya akan terjawab ya. Kenapa kita mau nggak mau kita harus dekat dengan uh, ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekadar ilustrasi bagaimana kendaraan itu mengalami transformasi ya, dari yang ya di gambar sebelah kiri ya Bapak Ibu sudah terlihat. Nah, itu menjadi gambar yang sebelah kanan. Atau mungkin ke depan saya sudah coba membayangkan mungkin nanti ada kendaraan yang nggak pakai supir ketika kita mesen ojek online ataupun kendaraan online, ya khususnya yang kendaraan roda 4, mungkin beberapa tahun ke depan mungkin saja ya sudah nggak pakai supir atau mungkin ada mobil yang terbang, ya kita nggak pernah tahu. Ya, pandemi kemarin benar-benar mengajarkan kita apa yang nggak kita ketahui sebelumnya, termasuk Zoom, Gmeet, QuizIs, Skype, ya, Kahoot dan lain sebagainya itu kenal ketika kita ada pandemi. Padahal mungkin di luar negeri itu sebelum pandemi itu mereka sudah kenal. Jadi banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari 2 tahun pandemi kemarin. Dan kita sebagai guru, ya, karena guru yang berhak mengajar adalah guru yang mau terus belajar, mengupgrade diri, mengupdate diri. Nah, bagaimana kendaraan pun juga melakukan transformasi, ya. Masa kita sebagai guru nggak mau melakukan transformasi, ya. Begitupun dengan alat komunikasi, ya. Sampai yang layar sentuh tercanggih sekalipun sampai saat ini ya melakukan transformasi. Nah, bagaimana dengan kelas kita saat ini Bapak Ibu? Ya, kelas kita ternyata yang sebelah kiri tuh entah itu dari abad 20 atau abad 19 dan sekarang itu modelnya masih sama. Ya. Padahal diberikan kebebasan untuk ya merubah formasi atau posisi dari tempat duduk. Sedangkan kendaraan, alat komunikasi itu melakukan transformasi atau perubahan. Tetapi di pendidikan khususnya lingkup lebih kecil lagi, kelas-kelas kita masih satu arah. Ya, seperti ini. Ternyata dari zaman dulu formasi atau posisi kelas seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, dunia pendidikan saat ini, ya kelasnya mungkin abad 19, kelas kita belum berubah ternyata dari zaman kolonial. Gurunya abad 20. Ya, masih satu arah dan tidak membuka ruang diskusi. Semua madep ke depan, ya kan? Kemudian peserta didiknya abad 21. Ya, nggak akan sinkron Bapak Ibu. Ya, kelasnya abad 19, gurunya abad 21 yang sentralistik, ya, teacher center. Peserta didiknya itu sudah abad 21 yang mana
dia natif digital, yang memang dari lahir, dari bayi sudah dikenalkan handphone, ya. Kita nggak bisa pungkiri, kita juga sebagai orang tua, kalau anaknya menangis, rewel, pasti kita berikan Upin Ipin, kita berikan handphone. Artinya dari bayi, dari kecil, dia sudah diberikan dekat dengan teknologi. Makanya natif digital. Kalau kita imigran digital, ya disebutnya. Karena kita nggak dari kecil gitu. Jadi sangat berbeda karakteristiknya. Nah, seharusnya seperti apa Bapak Ibu? Ya, kelasnya abad 21, di sebelah kiri itu ada contoh-contoh gambarnya. Ya, nanti PPT-nya saya kirim ya ke teman-teman semua. Jadi nggak usah khawatir kalau gambarnya mungkin terlihat kecil Pak Teguh gitu ya, karena mungkin di Jimit. Nah, lihat banyak model kelas ternyata formasinya yang bisa kita adopt. Gurunya abad 21, pembelajarannya berpusat pada murid, bergerak, berkeliling, dibuat per kelompok dan seterusnya. Peserta didiknya abad 21, kelasnya abad 21 ya, gurunya abad 21, peserta didiknya abad 21. Insya Allah akan sinkron, akan dapat. Nah, kenapa sih ini penting? Nah, kita lanjut. Nah, ini ada sedikit ya, have our education prepare for the future? Ya, apakah pendidikan kita sudah menyiapkan untuk masa depan? Ini jadi pertanyaan, ya. Apakah pendidikan kita saat ini sudah menyiapkan untuk masa depan? Bagaimana anak-anak peserta didik kita itu disiapkan untuk yang saat ini mungkin masalahnya belum terdeteksi, tetapi setidaknya mereka memiliki fondasi yang kuat secara spiritual, secara mental, mereka tuh kuat, ya. Sekarang pun tantangan sudah luar biasa, Bapak Ibu, ya apalagi nanti ke depan ketika mereka sudah besar itu pasti akan banyak tantangan yang belum terdeteksi saat ini. Dan itu tugas kita sebagai guru ya yang berada di lingkungan pendidikan untuk menyiapkan mereka. Betapa banyak kita sering mendengar berita ya di koran, surat kabar ataupun berita baik berita mainstream ataupun di media online, bagaimana kita banyak mendengar ada mahasiswa mau lulus dari universitas ternama melakukan bunuh diri, ya kan? Kalau kita lihat dia pintar pasti pintar karena di universitas ternama. Dia orang yang punya, orang yang kaya, iya. Lalu kenapa dia bisa melakukan bunuh diri? Nah, itu berarti ada yang something wrong ya. Kita harus menguatkan anak-anak kita nih usia enggak bukan hanya dari SD, mungkin dari PAUD ya, dari SD, SMP, SMA bagaimana kita kuatkan karakter mereka yang kuat mentalnya ya. Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, dan does our education still relevant with the future ya. Alhamdulillah mudah-mudahan hadiran kurikulum Merdeka ini bisa menjembatani. Ini sebagai bridging ya. Kalau saya di setiap kesempatan saya sampaikan ketika menjadi narasumber bahwa kurikulum Merdeka ini sepertinya memang sebagai bridging ya, sebagai jembatan ya, sebagai katalis percepatan ketika kemarin kita pandemi, kemudian sebagai jembatan untuk ke arah yang lebih baik lagi gitu. Ya, does our education still relevant with the future? Apakah pendidikan kita masih relevan dengan masa depan? Itu harus menjadi introspeksi refleksi dari kita. Ya, nggak bisa lagi kita mengajarkan anak-anak didik kita seperti bagaimana kita dulu dididik gitu. Karena memang mereka berbeda generasi Bapak Ibu. Iya, saya juga punya anak, punya putra dan putri. Ya, bagaimana kita juga pengen mereka seperti kita dulu didik. Ternyata memang ada hal-hal yang nggak bisa kita paksakan. Ya, nanti kita lihat. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi di bidang pendidikan jangan dimaknai sebagai suatu beban dan tuntutan, tetapi ini tentang masa depan anak-anak generasi yang akan datang. Senantiasa saya sampaikan bahwa guru adalah profesi yang mulia, guru adalah profesi seniman. Bagaimana seni merancang masa depan suatu bangsa dan negara. Bapak Ibu, 20 tahun, 30 tahun lagi yang akan datang, yang saat ini anak-anaknya duduk di SD, ya, atau mungkin SMP, ya, atau mungkin PAUD sekalipun 30 tahun yang akan datang, dialah yang akan mengisi estafet kepemimpinan di bangsa ini. Jadi kalau kita mau melihat wajah Indonesia ke depan, seperti apa, lihatlah seperti apa kita mengajar saat ini. Karena merekalah yang akan nanti mengisi kepemimpinan di negara ini. Jadi kalau kita mengajarnya maaf asal-asalan, ya nanti hasilnya seperti apa? Ya, mereka tuh akan
jadi wali kota, gubernur, presiden, menteri, itu udah hasil dari didikan kita saat ini. Jadi kalau kita mau merubah nasib bangsa kita, ya lakukan perubahan kita ketika kita dalam mengajar. Tinggalkan gaya-gaya lama yang teacher center, yang tidak membuka ruang diskusi gitu. Jadi ini tentang masa depan, bukan tuntutan apapun. Perubahan kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum itu bukan domain kita untuk memperdebatkan hal itu, tetapi bagaimana kita tugas sebagai guru adalah yang penting kita terus belajar, apapun kurikulumnya, kita harus menjadi guru yang pembelajar, karena guru yang belajarlah yang berhak mengajar. Jadi ini tentang masa depan, bukan tentang beban ataupun tuntutan. Nah, kita sudah mulai masuk sedikit demi sedikit nih. Lalu apa itu Pak Teguh digitalisasi sekolah ya? Seberapa penting sih digitalisasi sekolah saat ini? Ya, jadi sederhananya adalah Bapak Ibu, digitalisasi sekolah itu adalah proses bagaimana mengintegrasikan teknologi dan informasi komunikasi ini ke dalam lingkungan pendidikan. Bagaimana kita lagi mengajar bukan hanya sekedar ceramah ya, tetapi kita sudah menggunakan media-media ya, apapun itu ya, terutama yang berkaitan dengan digital ya. Ya seperti laptop, infocus, ya, tayangan-tayangan video yang interaktif, yang menarik. Itu memang sudah suatu keharusan untuk saat ini Bapak Ibu melihat perbedaan karakteristik antara anak peserta didik kita dengan kita sendiri sebagai seorang gurunya. Jadi sudah seharusnya kita melakukan digitalisasi sekolah. Seperti tadi saya di awal, itu saya sebenarnya secara nggak langsung ingin mencontohkan juga Bapak Ibu bagaimana penggunaan quiz tadi, ada Kahoot dan lain sebagainya, ya, yang bisa kita manfaatkan di kelas-kelas kita, ya, sebagai trigger pemancing agar anak-anak itu lebih tertarik. Kalau sudah tertarik, sudah senang, insya Allah apapun pelajaran akan kita sampaikan, mereka akan lebih mudah diterima. Tadi saya sengaja memang nggak menghilangkan itu gitu, karena memang selain itu memang berkaitan dengan materi, juga sekaligus saya ingin memberikan contoh. Yaitulah salah satu bentuk kita menggunakan digitalisasi di sekolah, mengintegrasikan nih teknologi, informasi, dan komunikasi ke dalam lingkungan pendidikan untuk meningkatkan pengajaran, pembelajaran, ya administrasi sekolah, dan interaksi siswa, guru, orang tua, serta masyarakat pada umumnya gitu. Ya. Nah, semakin masuk, ya apa sih itu era society 5.0 ya tadi, ya era society kita sering mendengar, membaca, kita sudah masuk era society 5.0. Ya bagaimana era society 5.0 adalah masyarakat berbasis teknologi. Adanya integrasi antara manusia dengan teknologi di masa yang akan datang. Bagaimana teknologi dibutuhkan atau dimanfaatkan society 5.0. Kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi nggak lepas dari teknologi, ya kan? Kita mau mencari alamat pakai Google Maps, ya kan? Pakai apalagi dari kita ketika kita sering mencari yang suka belanja di marketplace, ya kita sering mencari barang A gitu, pasti nanti itu akan timbul terus, ya kan? Nah itulah AI, ya itulah teknologi, ya kan? Artinya kita tuh dari uh, kendaraan daring dan seterusnya itu semua menggunakan teknologi. Bagaimana teknologi itu sudah kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah era society 5.0, memanfaatkan teknologi untuk aktivitas kita dalam keseharian kita gitu. Nah, ini ada pembagian generasi. Kita termasuk yang mana, Bapak Ibu, ya? Nah, ternyata si alpha khususnya SD ataupun SMP mungkin kelas 1, ya, yang PAUD juga masuk ke generasi alpha, yang si Z 95 sampai 2010 dan seterusnya, ya. Nah, seperti apa sih Pak Teguh karakteristik dari generasi alpha yang mana ini menjadi murid kita? Mungkin SMP masih masuk, inilah murid kita nih Bapak Ibu. Seperti apa sih Bapak Ibu? Nah, ini ada data dan fakta ya. Usia produktif masyarakat Indonesia tahun 2022 lebih dari 65% usianya 15 sampai 60 tahun. Dan kurang lebih 70%-nya adalah generasi milenial, Z dan Alpha. Yang generasi Y, Z dan Alpha. 75%-nya. Ya.
Di antara 65% ini yang 15 sampai 60, 70% adalah mereka bertiga. Ya, itu data dari 20. Dan sekitar 185 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna media sosial, ya, Twitter, TikTok, IG, Facebook, dan lain sebagainya. Tadi pagi baru saya melihat berita di Kompas TV, generasi muda di Amerika Serikat sudah mulai meninggalkan Google, dan itu Google pun sudah menyadari kekhawatiran itu. Bagaimana generasi muda di Amerika Serikat sendiri banyak mencari informasi sudah bukan lagi melalui Google, tetapi melalui media sosial. Ya, silakan teman-teman bisa searching, bisa explore di Google, di internet, ya, betapa banyak informasi-informasi terkait dengan teknologi. Gitu. Jadi itu baru banget, ya, generasi Google khawatir akan ditinggal terkait dengan menjadi sumber informasi awal, menjadi search engine, ya, gitu. Dan generasi muda Amerika Serikat pun sudah banyak mencari informasi bukan lagi dari Google, ya, tetapi dari media-media sosial ini, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu semuanya, semakin spesifik. Nah, generasi Z dan Alpha itu disebut dengan fluid generation. Jadi sebelum masuk kepada kenapa sih kita pentingnya digitalisasi sekolah, Pak Teguh, kenapa sih penting kita menggunakan teknologi? Saya tuh udah usia, udah sulit gitu, ya mau nggak mau, tapi dengan mengikuti webinar ini, ya hakul yakin saya, Bapak Ibu semua adalah guru-guru yang hebat, yang mau meluangkan waktunya untuk belajar, ya. Meskipun di siang hari ini yang notabene jam ngantuk bagi kita, gitu. Nah, Gen Z dan Gen Alpha, nih, Gen Z dan Gen Alpha itu disebut dengan fluid generation. Nah, generasi milenial itu sering disebut dengan generasi sandwich generation, ya. Nah, kalau generasi Z dan Alpha, ya, itu disebut dengan fluid generation. Fluid itu cair, Bapak Ibu. Generasi yang cair. Yang karakteristiknya yang pertama, yang paling dominan, ini 3 dominan saya tangkep, ya. Yang pertama adalah rasa ingin tahu tinggi. Jadi peserta didik kita tuh Bapak Ibu, anak PAUD, anak SD, atau bahkan mungkin anak SMP, itu termasuk Gen Alpha ataupun Gen Z, ya. SMP, SMA juga termasuk Gen Z. Itu mereka adalah generasi yang cair, generasi yang fluid generation, yang memiliki rasa ingin tahunya tinggi. Kenapa sih Pak Teguh? Balik lagi tadi. Karena mereka sudah sedari lahir, sedari kecil, mungkin sudah dikenalkan dengan teknologi, dengan handphonenya, dengan televisinya, dengan komputer, laptop, tablet, ataupun apapun itu, mereka sehingga memiliki rasa ingin tahunya lebih tinggi. Ya, sudah terbuka era mereka saat ini, berbeda dengan kita zaman dahulu ketika sekolah. Yang kedua adalah gadget dan internet menjadi kebutuhan. Nggak bisa lagi kita pungkiri, Bapak Ibu guru, ya, Bapak Ibu guru hebat semuanya, bagi mereka tuh gadget dan internet menjadi kebutuhan. Akan mati gaya mereka ketika nggak mendapati internet di suatu tempat. Akan mati gaya mereka ketika mereka nggak bawa gadget ke suatu tempat. Ya. Karena itu gadget dan internet itu sudah menjadi kebutuhan. Itu karakteristik. Ini perlu diketahui. Nah, makanya saya sampaikan dulu nih alasan-alasannya. Jadi diawali dulu. Yang ketiga adalah tidak suka dibatasi dan cenderung sulit diberikan nasihat. Ya. Mereka generasi yang fluid, cair, benar-benar cair. Bahkan bisa diprediksi mereka ini nanti kelak ketika sudah besar mungkin nggak bisa mendapati pekerjaan yang tetap lama selama bertahun-tahun. Karena karakter mereka adalah karakter yang mudah bosan, mudah cair, mudah terdistrak konsentrasinya, mudah teralih, ya. Nah, karena itu kita butuh inovasi di dalam kelas, butuh media, ya, dalam hal ini digitalisasi, ya. Kita gunakan tadi Kahoot, Quizizz, kita gunakan apapun, ya, yang berkaitan dengan teknologi. Kita berikan video-video tampilan, nggak bisa lagi tuh kita ceramah 2 jam, 3 jam di depan kelas. Tentu mereka akan bosan. Ya. Nah, perlu diinformasikan juga Bapak Ibu guru hebat semuanya, generasi Alpha ini mereka terkesan generasi yang kuat, ya, artinya bagus gitu secara IT segala. Tetapi sesungguhnya mereka adalah generasi strawberry generation. Itu istilah generasi strawberry itu dari Taiwan dulunya. Di tahun 86 ya kalau nggak salah, atau 96, ya, bagus dilihat, tetapi
rapuh Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan, udah rapuh mentalnya, ya kan? Dengan bangganya mereka sedang sakit mental, sedang kena mental. Padahal seperti kita ketahui Bapak Ibu, ya justru kalau kita kecil dulu, ya penyakit mental itu ya penyakit yang ya gila gitu, ODGJ gitu. Tapi mereka dengan santainya dengan kena mental dan seterusnya. Jadi memang mereka rapuh Bapak Ibu. Secara fondasi kehidupannya, mental spiritualnya sangat rapuh. Nah, ini menjadi tugas kita menguatkan gitu. Nah, kenapa sih Pak Teguh generasi Z dan generasi Alpha tuh seperti itu? Yang pertama nih setidaknya saya rangkum menjadi 3. Karena menganggap media sosial itu sebagai ruang baru yang bebas. Zaman dulu itu nggak ada media sosial, ya, sehingga kalau zaman dulu kita berantem dengan teman kita tuh, ya sudah besoknya kita main lagi. Kenapa? Karena kita nggak ada tempat lagi untuk bermain. Tetapi anak sekarang tuh punya ruang baru Bapak Ibu yang nggak bisa kita lupain. Jadi kenapa sih kita memang nggak bisa disamakan pada akhirnya generasi kita dengan generasi anak-anak kita, peserta didik kita. Mau nggak mau ada pembeda. Jadi nggak bisa kita memaksakan kehendak apa yang dulu kita dapatkan dari guru kita, dari orang tua kita tuh nggak bisa 100% kita paksakan kepada anak-anak didik kita, ya, karena memang berbeda karakter. Sekarang ada media sosial nih, ruang baru bagi mereka, rumah baru, ruang baru, tempat main baru, tempat nongkrong baru bagi mereka yang bebas bisa mengekspresikan diri. Kemudian yang kedua, nah mereka menganggap karena ini berkaitan. Tadi Gen Z dan Gen Alpha itu rasa ingin tahunya tinggi. Kenapa seperti itu? Karena dia menganggap perkembangan di dunia maya itu lebih cepat dibandingkan dunia nyata. Dia lebih asik berlama-lama, ya, bercengkrama, bersosialisasi atau pun berselancar di dunia maya. Karena mereka merasa itu lebih cepat perkembangannya, ya, dibandingkan dengan dunia nyata. Sesuai dengan karakteristik dari mereka sendiri. Nah, ketiga adalah lingkungan dan pergaulan. Ya, kenapa sih generasi Z dan Alpha seperti itu? Karena lingkungan dan pergaulan. Dia generasi yang mayoritas adalah FOMO, fear of missing out. Mereka tuh generasi yang takut Bapak Ibu akan ketinggalan tren. Mereka akan rela, ya, pinjam uang untuk melihat sesuatu yang baru, ya katakanlah nonton konser atau nonton film yang terbaru supaya nggak ketinggalan update dari teman-temannya, ya. Itu mereka tuh FOMO, fear of missing out, ketakutan yang luar biasa ketika ketinggalan zaman, ketinggalan mode. Itu karakteristik mereka tuh. Nah, jadi kenapa generasi seperti itu? Ya, itu 3 hal ini setidaknya. Nah, di era ini secara umum fungsi media sosial itu terbagi menjadi 3 Bapak Ibu. Ya, sebagai media komunikasi. Jadi sudah saatnya, ya, bagi Bapak Ibu yang memang memungkinkan untuk siswa-siswinya memiliki gadget, ya, untuk bisa memanfaatkan media sosialnya sebagai media komunikasi yang baik. Kemudian jadi banyak kita gunakan tadi seperti saya sampaikan, ya, di Amerika sudah mulai meninggalkan mencari sumber informasi itu bukan lagi dari Google tetapi dari media sosial, ya. Selain sebagai media komunikasi, media sosial juga sebagai informasi yang kedua, sumber informasi, ya. Sekarang udah nggak perlu lagi nih ketika ada murid saya dari Jakarta mau pindah ke Surabaya, mau pindah ke Tulungagung, orang tuanya pasti akan searching dulu website sekolahnya, media sosial sekolahnya. Setidaknya dari website sekolah, dari media sosial sekolah, sudah tergambar seperti apa sekolah itu, dalamnya seperti apa, programnya seperti apa. Nah, pada kesempatan ini saya secara langsung mengajak Bapak Ibu, yuk kita manfaatkan media sosial kita sebagai guru untuk bisa diakses. Tentu apa yang kita upload itu hal-hal yang baik, hal yang positif, ya kan? Anak-anak kita pasti punya akun IG, punya akun mungkin TikTok, Twitter dan seterusnya. Nah, kita sebagai guru juga mau nggak mau yang memiliki waktu, ya, membuat juga kita upload konten-konten yang positif,
Karena mau nggak mau itu udah kita jadikan apa, sekarang ini media sosial ya, hal-hal yang berbau teknologi itu sudah lekat dengan anak-anak peserta didik kita. Nah, kembali lagi tadi kepada tadi, ya contohnya itu, ketika ada anak pindahan, orang tuanya itu akan searching website sekolah, jadi kita manfaatkan website sekolah, kita manfaatkan media sosial sekolah untuk sumber informasi. Senantiasa upload, update media sosial sekolah, website sekolah, kegiatan-kegiatannya sebagai sumber informasi. Jadi ketika ada orang tua murid pindahan, nggak perlu lagi langsung datang ke sekolah. Cukup melihat dari media sosialnya, dari websitenya sudah tergambar seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, media sosial itu secara umum fungsinya sebagai ruang alternatif. Dimanfaatkan untuk ruang alternatif atau ruang publik, ya, ruang komunikasi, ruang dan juga sumber informasi. Nah, ini data dan fakta berikutnya Bapak Ibu. Kenapa sih kita memang harus berubah, harus melakukan digitalisasi sekolah? Karena data dan fakta berikutnya adalah ini. Ya, sebumi orang Indonesia tuh paling rajin main smartphone. Nggak bisa jauh dari smartphone, nggak bisa jauh dari media sosial. Ya, karena apa? Megang smartphone karena tadi media sosial, ya kan? Ya, murid-murid saya udah ya sudah hampir semuanya punya akun media sosial, punya email, ya kan? Jadi kalau itu nggak kita manfaatkan untuk hal yang positif, nggak kita arahkan, sangat sayang sekali gitu. Kalau kita larang, Bapak Ibu, ya kita larang sama sekali nggak menggunakan gadget, justru saya berpikir itu akan menjadi lebih berbahaya, ya. Karena mereka nanti akan mencari tahu sendiri, mencari tahu dari handphone temennya, ya, sehingga tidak ada pendampingan, mana yang benar, mana yang salah, ya. Yang perlu kita lakukan, yang bisa kita lakukan sebagai guru, sebagai orang tua adalah mengarahkan bagaimana dia menggunakan media sosial, menggunakan kemajuan teknologi ini untuk hal-hal yang positif. Karena sudah nggak bisa tuh kita stop sama sekali, benar-benar nggak boleh main handphone, nggak boleh melihat media sosial dan seterusnya. Agak sulit gitu. Karena nanti justru akan dia mencari tahu dari sumber-sumber yang lain. Gitu. Ini data dan fakta. Jadi sebumi orang Indonesia paling rajin main smartphone. Nah, ini saya skip ya. Nanti mungkin di akhir kalau ada supaya nanti kita dapat workshopnya. Ini ada ice breaking sebenarnya. Nah, apakah kita siap menjadikan digitalisasi sekolah sebagai diferensiasi sekolah kita agar menjadi sekolah unggul? Apakah kita siap menjadikan digitalisasi sekolah sebagai diferensiasi kita sebagai guru, ya, agar kita menjadi guru-guru yang unggul? Tadi di awal di quiz is tadi, di pretest tadi berkaitan sama ini Bapak Ibu, betul ya? Di sini ada Google Workspace for Education. Tadi soal-soal yang dikeluarkan adalah soal-soal yang berkaitan dengan menu-menu ataupun fitur-fitur yang ada di Google Workspace for Education. Ada Google Classroom yang paling kiri, ya, ada email, ada Drive, ada Google Calendar, ada Google Meet. Saat ini kita gunakan Gmeet, ya. Jadi ya Bapak Ibu sudah on the track, sudah bisa menggunakan Gmeet, Zoom, Quizizz dan seterusnya. Sudah bisa membuat Google Form, membuat Google Doc, Google Slide dan seterusnya. Ini ada Google Slide ya. Mungkin di lain kesempatan saya juga mungkin akan berbagi mudah-mudahan bagaimana membuat LMS ataupun membuat portofolio di portofolio digital di SID ya. Saya juga akan senantiasa upload tutorial di YouTube saya Bapak Ibu. YouTube saya itu untuk biasanya tutorial-tutorial dan juga informasi-informasi kependidikannya. Ada Canva dan OpenAI ChatGPT ya. Ini nggak bisa kita hindari nih. Di abad 21 ini anak-anak tuh sudah lekat dengan ini. Kelas tinggi Bapak Ibu 456 ya. Ya, ataupun mungkin SMP, Bapak Ibu mungkin ada guru SMP yang hadir mungkin itu bisa kita kita tugasi, kita kolaborasikan membuat poster sekolah menggunakan Canva ya. Karena kita arahkan tuh, kita habiskan waktu mereka menggunakan handphone untuk hal-hal yang positif. Meminta mereka membuat konten yang positif, ngevlog, ya, membuat YouTube Short, membuat video Reels. Itu mereka lebih jago daripada kita, lebih hebat daripada kita. Kita tugasi aja supaya waktu mereka habis untuk hal-hal yang positif dalam penggunaan media
sosial dan menggunakan teknologi. Nah, digitalisasi sekolah pada sistem sekolah. Untuk apa aja sih biasanya Pak Teguh digital? Pemanfaatan fitur-fitur Google Workspace Education atau GWE dan Canva dengan akun belajar.id-nya. Jadi diharapkan nih Bapak Ibu semuanya sudah memiliki akun belajar.id ya. Sangat sayang sekali kalau sampai saat ini belum memiliki akun belajar. Ya, akun belajar.id itu kalau di Canva itu yang biasanya berbayar atau profesional, itu dengan akun belajar.id itu kita menjadi free semua. Fitur-fiturnya yang bagus itu bisa kita manfaatkan. Kita bisa buat poster, flyer, kita bisa buat apa lagi? Video, ya, itu free dengan akun belajar.id yang biasanya kalau pakai akun biasa itu berbayar. Nah, penggunaan e-raport, ya kan, kita manfaatkan salah satu bagian dari digitalisasi sekolah, ya. Kita bisa berdayakan murid-murid kita pembuatan buletin sekolah, poster, ya, di sekolah mengumpulkan RPP ataupun modul ajar di Drive ya bagi Bapak Ibu kepala sekolah, buat Drive sekolah ya. Ya, buat Drive sekolah kumpulkan RPP ataupun modul ajar guru-gurunya di Drive. Sehingga nggak ada alasan lagi nanti ketika ada file yang file yang dicari, nggak bawa laptop, nggak bawa handphone, nggak bawa flash disk, karena semua sudah tersimpan di Drive. Ayo Bapak Ibu bergerak gitu, sudah saatnya kita memanfaatkan teknologi ini, mau nggak mau kita harus berubah, kita harus mau mengupgrade, mau belajar, nggak apa-apa tertatih-tatih, kita mau belajar, tugas kita. Awalnya memang kita butuh waktu untuk belajar, tetapi kalau kita sudah menguasainya, itu akan membantu. Jadi teknologi itu hadir bukan untuk membuat kita ribet, tetapi untuk memudahkan aktivitas kita, baik aktivitas harian ataupun aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan. Ya, kita manfaatkan Drive untuk mengumpulkan storage ataupun kapasitas yang lebih besar. Kita kumpulkan data siswa, nggak lagi tuh minta pakai kertas isi biodata. Cukup kirim Gform melalui grup orang tua ataupun grup kelas, mereka diminta isi anak-anaknya ataupun orang tuanya, ya. Kita sudah terkolek data nama, berat badan, tinggi badan, usia, alamat dan seterusnya. Sudah nggak lagi kita menggunakan kertas, kita paperless, ya. Era digital mengurangi kertas. Kita sudah ngerti, sudah paham, tugas kita sekarang adalah implementasi, ya. Ayo belajar. Pertama senantiasa selalu berat. Ada Jimit nih, pertemuan. Ini kita luar biasa ya dengan kemudahan-kemudahan kita lintas wilayah bisa saling belajar, lintas wilayah bisa saling berbagi dengan adanya teknologi. Ya, kalau nggak pandemi kemarin kita nggak tahu Jimit ya. Mungkin bukan sekedar nggak bisa pakai, mungkin nggak tahu juga ada Jimit, nggak tahu juga ada Skype, nggak tahu juga ada Zoom dan lain sebagainya. Artinya kita mendapatkan teguran ya, kita harus berpikir, oh ada hikmah. Menjadikan percepatan tuh kemarin. Guru-guru di Indonesia harus senantiasa adaptif terhadap hal-hal yang baru, terutama yang berkaitan dengan teknologi, mau nggak mau. Ya, jadi pandemi kemarin mengajarkan kita. Kemudian yang berkaitan dengan kehumasan. Manfaatkan media sosial Bapak Ibu, konteksnya sebagai guru, kalau sebagai sekolah, media sosial sekolah sebagai media penyebar luasan kegiatan sekolah agar diketahui orang tua dan masyarakat. Akan senang orang tua siswa yang sekolahnya senantiasa update kegiatan sekolahnya melalui websitenya, melalui media sosialnya, karena dia mengetahui anaknya di sekolah itu ngapain aja. Begitupun kita sebagai guru, kita update, ya kan? Kita buat konten-konten yang positif, rumus bangun data, rumus bangun ruang. Kita bikin video-video 10 detik, 15 detik ya, yang short video, yang video reel dan seterusnya. Ya, kita manfaatkan ya akun-akun kita Bapak Ibu untuk sebagai kehumasan. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sarana dan prasarana. Ya, sekolah ya harapannya memiliki jaringan internet, ya Infocus, LCD, laptop, dan seterusnya. SDM. Pastikan setiap guru saat ini sudah memiliki laptop atau minimal handphone. Ya, minimal sekali handphone agar
optimal dalam membuat video pembelajaran yang menarik, video pembelajaran yang interaktif, itu udah hal yang lumrah ya pada saat ini Bapak Ibu ya, minimal memiliki handphone supaya kita bisa melakukan kebaikan gitu. Kalau kita nggak punya semuanya, seperti Tani nggak punya pacul gitu ya, istilahnya kan seperti itu. Karena itu sekarang udah menjadi keseharian kita, handphone ataupun laptop. Nah, kita masuk, nanti insya Allah kita akan belajar workshop ya, kurang lebih mungkin setengah jam, mudah-mudahan cukup. Nah, ini modus pengalaman belajar, 10% dari apa yang kita baca, 20% apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, 70% dari apa yang kita katakan, dan 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan. Ya, nah, ini kata Confucius, ada quote juga, I hear and I forget. Saya dengar dan saya lupa. I see and I remember. Saya melihat dan saya ingat. Dan terakhir, I do. Saya melakukan dan saya mengerti. Oke, Bapak Ibu, uh, itu sebagai pengantar, tadi pembuka wawasan, pembuka pikiran, tadi saya sampaikan di Mukadimah, saya senantiasa kalau memberikan materi dari deduktif, dari umum ke khusus, ya. Nah, sekarang di akhir saya akan berbagi, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi Bapak Ibu yang sudah bisa, alhamdulillah. Bagi yang belum bisa, lebih alhamdulillah karena lebih bermanfaat. Ya, kita akan praktik membuat video pembelajaran dengan Chat GPT OpenAI. Saya sudah melihat YouTube-nya Bunda Lulu ya, ataupun komunitas belajar bareng ini sudah pernah di seri-seri sebelumnya, seri 8 kalau nggak salah, sudah belajar tentang ChatGPT. Jadi bagi saya alhamdulillah bisa lebih cepat gitu. Oke, Bapak Ibu, uh, demikian presentasi pengantarnya. Kita akan praktek video pembelajaran. Yang ingin saya sampaikan dari sekian banyak materi yang saya sampaikan ini adalah ayo kita sebagai guru udah nggak bisa lagi tutup telinga, tutup mata terhadap derasnya arus informasi teknologi. Mau nggak mau kita belajar, kita berbenah ya Bapak Ibu ya. Jadi itu maksud saya tadi menyampaikan dari awal sampai pada akhir ini. Gitu. Nah, oke, saya stop share dulu. Oke, kita praktek langsung ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan 15 menit sampai setengah jam. Pak Oke, Pak Teguh, mohon maaf. Ini ah, ah, kita kan sampai jam 3. baik Ini Bu. iya, apa kita lanjut aja untuk webinar selanjutnya Pak Teguh biar pada penasaran atau nambah? Gimana ini Bapak Ibu? Lanjut webinar Ikut saya selanjutnya aja ikut. gimana Pak Teguh? Oh baik, saya serahkan ke Bunda. Insya Allah nanti kita akan berbagi Ya, lagi. nanti luar biasa materinya Pak Teguh. Pasti tetap penasaran dan penasaran ini. Hmm. Gimana Bapak Ibu, ini sudah jam 3 Gimana? sesuai Nah, jadwal. Untuk mungkin pembuatan video itu menarik sekali ya. Tapi bagaimana kalau kita lanjutkan ke webinar selanjutnya? Kita jadwalkan begitu Pak Teguh, gimana? Gimana Bapak Ji, Ibu, iya Bunda. bisa Kalau saya ikut aja. Insya Allah. jempolnya atau nanti Kak Bapak Ibu bisa mempersiapkan, maksudnya praktek begitu. Betul. Nggih, Pak Boleh. Dwi Aryono, ada yang mau disampaikan? Kita lanjut ke webinar selanjutnya saja Pak Teguh. Oke, Bunda. Ya, Baik. Iya tadi karena mulainya terlambat ya kita ya. Nggak apa-apa, iya. nggak apa-apa. Heeh. Iya, Ini insya Allah ini kita materinya buka akan tanya jawab dulu soalnya Pak Teguh juga. boleh, boleh, boleh. Oke Bapak Ibu. Materinya nanti kita share. Iya. Ya silakan Bapak Ibu yang ingin Mm, ditanyakan atau didiskusikan terkait tadi apa pengantar ya untuk ya. kita sebagai guru mau nggak mau kita harus melek nih dengan teknologi adaptif ya terhadap hal baru gitu. Dan Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir di kolom chat. Ini materi yang sangat luar biasa ya Pak Teguh. Nanti Bapak Ibu bisa lanjut. Intinya bagaimana kita sebagai guru ikut andil
untuk bersama-sama ya, karena di era yang serba digital, intinya jangan males-males atau intinya jangan takut-takut begitu ya Pak Teguh. Mungkin memang terkadang Pak Teguh di kita di daerah saya sendiri itu memang kebanyakan masih di zona nyaman gitu Pak Teguh. Jadi alah kuwi tinggi opo seperti itu. Mungkin perlu kita ya ya gitu, Iya, kalau bahasa Jawanya gitu, alah tinggi opo kuwi. Kan begitu. Padahal iya. untuk saat ini anak-anak itu kelihatannya lebih canggih daripada kita. Makanya kita Mm-mm. perlu juga belajar mengimbangi mereka, dan kita di saat ini di itu tadi di zaman yang serba digital begitu nggih Pak Teguh ya. Tapi kalau gurunya tetap gitu-gitu aja bagaimana gitu, kalau kita ingin sekolah kita menjadi sekolah unggul begitu nggih Pak Teguh ya. Mm. Intinya Mm. seperti itu Bapak Ibu. Betul. Ya, silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Teguh yang masih penasaran. Ini nanti lah, kalau Pak Teguh ini nanti Bapak Ibu pasti masih penasaran dan penasaran, banyak ilmunya ini Pak Teguh. Pengen mau jadi konten kreator juga bisa, nanti belajar sama Pak Bisa. Teguh. Ya, Boleh. iya. Jadi gini aja Pak Teguh ya, nanti untuk Iya, Bun. pembuatan video kita lanjut ke webinar selanjutnya. Kira-kira Pak Teguh Mm. bisa minggu ini atau minggu depannya begitu? Mm. Iya, boleh nanti dikabarin ya, Bun. Ya, Minggu siap. ini hari apa gitu, minggu depan bisanya hari apa. Ya, Ya, boleh. Banyak insya Allah nanti akan dibagi ke teman-teman. ya. Bapak Ibu monggo, ada pertanyaan Mm. dipersilahkan. Takutnya ketiduran ini semua Pak Teguh. Kayaknya enggak sebenarnya. Pak Dwi Aryono, monggo mau bertanya. Pak Jemi Junaidi, boleh Terima langsung kasih Bu bertanya. Lili. Ya, Pak Ya, Jemi. saya nggak bertanya, cuma saran aja ya. Kalaupun ini tersambung, mungkin lebih baik kalau yang di webinar tetap webinar lanjut, masih sekalian praktek. Kalau ada nanti terbuka 32 JP lah, ini malah semangat, ini nggak ada yang tidur nanti. Betul Pak Gitu, Jemi. kalau dikasih tugas, mungkin itu Iya. cuma saran. Enggak. Cuman mungkin ya Pak Teguhnya yang bingung kalau ngasih tugas. Ngasih tugas apa ya enaknya ya. Tadi kan banyak Gak itu, apa-apa, Pak. ada Canva, ada Google, ada apa lagi tadi, OpenAI. Ya, itu ya Mm. itu nanti yang mungkin di situ tugasnya itu nanti yang mana mungkin dipilah-pilah dulu. Ya makasih Ibu Lili, Baik. Pak Teguh, terima Iya, kasih. iya, Terima kasih sama-sama Pak Pak Jemi. Jimmy. Terima kasih kembali. Baik Pak Jemi ya, nanti untuk webinar selanjutnya ini praktek Pak Jemi. Ini tadi Iya. eh, Mm. masih pengantar begitu guys, tapi karena ya tapi pengantar aja sangat luar biasa. Intinya kita akan terbuka dengan pengantarnya Pak Teguh tadi ya, bagaimana kita sebagai guru untuk mengikuti perkembangan zaman dan didiklah anak-anakmu sesuai zamannya begitu ya. Jadi kalau kita tidak mau belajar kapan lagi, bagaimana kita bisa mengimbangi anak-anak seperti itu nggih Bapak Ibu ya. Nah, itu yang gini Pak Teguh, gimana kalau kita bisa memotivasi guru-guru sekitar kita ya yang masih maunya di zona nyaman begitu Pak Teguh. Kalau Pak Teguh Iya. gimana itu Pak Teguh? Iya, baik. Terima kasih Bunda Lili, tadi Pak Jimmy. Jadi pasti di setiap kesempatan saya berbagi dengan teman-teman ya dimanapun komunitasnya, sekolahnya, senantiasa kita dapati guru-guru yang masih memiliki fixed mindset. Artinya tadi yang pertama adalah sudahlah ganti menteri, ganti kurikulum, membuat kita menjadi beban. Itu fixed mindset tuh. Zona aman, zona nyaman,
mereka itu menganggap apapun kurikulumnya ya begitu-gitu aja gitu. Itu namanya fixed mindset. Tentu yang pertama saya lakukan adalah kita membangun grow mindset namanya. Kita membuka paradigma teman-teman itu ya dengan cara apa? Dengan cara ya kita tampilkan bagaimana eh, betapa banyak ya. Saya menggunakan banyak ilustrasi Bunda dan teman-teman Bapak Ibu guru hebat ya. Saya senantiasa rajin searching, rajin literasi digital. Saya mencari sekolah-sekolah yang dulu hebat, lalu sekolah itu menjadi kekurangan siswa bahkan tutup dan seterusnya. Saya mencari ilustrasi bagaimana negara kita yang dulu hebat badmintonnya, hebat sepak bolanya, tetapi sekarang tertinggal. Apa itu Bapak Ibu kira-kira? Saya sering tanya balik. Ini cara saya, trik saya untuk membangun guru-guru yang fixed mindset. Mereka Indonesia saat itu menjadi jaya, menjadi macannya Asia ya karena sepak bolanya, badmintonnya kita tahu kita menguasai, tetapi sekarang berubah. Sepak bola kita tertinggal, badminton kita juga kadang hanya satu ya dari final 5 biasanya satu. Artinya semakin berkurang. Apa yang menyebabkan itu? Karena kita nggak sadar di sekitar kita tuh sudah berubah. Di sekitar kita tuh sudah bergerak, berbenah, ya kita zona nyaman, kita zona aman, akhirnya apa? Kita tertinggal. Nah itu saya sering menggunakan ilustrasi ataupun analogi-analogi seperti itu Bunda Lili untuk membangun, karena memang PR-nya itu di paradigma, di mindset. Itu dirubah dulu mindset Bunda dan Pak Guru dulu, ya bahwa perubahan itu adalah sunatullah, perubahan itu adalah keharusan, yang nggak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi mau nggak mau kita sebagai guru itu kan dituntut memang adaptif dalam hal apapun, apalagi guru yang berhadapan setiap harinya dengan makhluk hidup, manusia yang punya hati, yang punya pikiran. Berbeda orang yang bekerja, maaf, di pabrik ataupun di kantor yang sehariannya menghadapi benda mati, komputer ataupun mesin pabrik. Tapi kita sebagai guru itu berhadapan sama benda hidup yang punya hati, punya pikiran, ya, yang punya nalar, yang punya motivasi untuk berubah. Murid-murid kita tuh manusia loh, yang punya hati, punya pikiran, dan dia berkembang. Bagaimana kita gurunya harus berkembang juga, lebih dulu belajar daripada murid-murid. Itu yang senantiasa di setiap kesempatan saya senantiasa memberikan penguatan kepada guru-guru, ayo kita berubah. Ya, termasuk saya banyak itu ya di Jakarta banyak juga berbagi juga Bu Lili. Saya sampaikan kita tertinggal dengan guru-guru di daerah semangatnya dalam mengerjakan PNM, ya dalam hal kreativitas. Karena kita di Jakarta zona nyaman, apapun koneksi internet, ya kan, arus ketersediaan perangkat teknologi itu kita mudah ibaratnya mungkin di Jakarta, tapi sehingga membuat guru-guru di sebagian besar di guru-guru di Jakarta itu zona nyaman. Artinya kehilangan kreativitasnya, inovasinya. Ini refleksi saya sebagai yang berada di Jakarta, dan setiap kesempatan saya berbagi dengan guru-guru di berbagai sekolah di Jakarta, saya senantiasa camkan hal itu. Kita kalah, tertinggal ya. Bagaimana guru-guru di daerah itu lebih kreatif dengan keterbatasannya mereka, ya. Mereka kalau mau Zoom, mau webinar, mau lokakarya atau apapun itu, mereka harus nyari tempat yang baik sinyalnya, ya, nyari tempat yang pas, ya. Luar biasa tantangannya, mereka memanfaatkan lingkungan sekitar sekolahnya sebagai media. Nah, kita yang di Jakarta yang lahannya sempit, yang nggak punya lahan luas, kita hanya ada teknologi, ya kita manfaatkan teknologi ini untuk lebih kreatif dan inovasi gitu. Saya sering sampaikan itu Bunda, jadi strategi saya atau trik saya itu adalah itu. Jadi ya dengan grow mindset, dengan cara tadi memberikan penguatan, motivasi, analogi ya, bagaimana Indonesia menjadi tertinggal badmintonnya, sepak bolanya, karena apa? Kita dulu terlalu berbangga-bangga dengan prestasi masa lalu, tapi kita lupa negara-negara lain itu sudah bergerak. Pun termasuk ada video katak ya, saya sudah tadi pengen diputar juga, ada katak Bapak Ibu yang dimasukkan ke dalam air panas, dia akan lompat, dia akan melarikan diri. Tetapi ketika dilakukan praktik yang kedua, katak itu dimasukkan ke dalam panci, airnya adem.
lalu dipanasi sedikit demi sedikit, akhirnya katak itu terebus, mati. Karena secara nggak langsung dia nggak sadar bahwa airnya tuh berubah menjadi panas. Nah, itu kan juga menjadi satu analogi yang pas menurut saya untuk bisa, ayo guru-guru kalau nggak mau belajar ya udah, siap ditinggal sama zaman, siap ditinggal oleh murid-muridnya, karena murid-murid menganggap gurunya nggak asik dan seterusnya. Ya itu mungkin Bunda Lili sedikit strategi ataupun trik ya, supaya guru-guru Indonesia memiliki grow mindset. Ya benar-benar deh, pandemi kemarin tuh benar-benar membuka mata telinga kita sebagai guru untuk melakukan shifting. Shifting itu perubahan. Bagaimana juga bukan hanya pendidikan, ekonomi, pedagang offline ngeluh ya kan, kalah dengan pedagang online. Ya mau nggak mau kita udah harus dagang juga online juga, offline juga gitu. Apalagi kita sebagai dunia insan di dunia pendidikan yang berhadapannya sama manusia gitu. Jadi kita harus melakukan shifting ataupun perubahan. PMM mengajarkan kita ya bagaimana guru untuk bisa belajar secara mandiri ke depan tuh ya. Mungkin Pak Menteri ya dan juga jajarannya bukan sekedar menyelesaikan topik per topik sehingga videonya di skip, dicepetin, dapat sertifikat ya, mungkin maaf bagi PNS itu bermanfaat gitu. Tetapi esensi substansinya nggak dapat dari video itu. Ya buat apa juga gitu. Tetapi PM itu mengajarkan, ayo kita belajar secara sendiri, mandiri. Di sana tuh banyak loh wadah informasi yang bisa kita ambil. Kalau mau berbagi juga bisa, jadi wadah semua guru-guru se-Indonesia ya untuk bisa belajar dan berbagi. Ya, jadi itu positifnya. Itu saja walau bisa mungkin Bunda Lili. Ya, Pak. Terima kasih Pak Teguh. Lah iya Pak Teguh, kadang memang kadang kita perlu dipaksa juga seperti itu ya Pak Teguh. Kayak untuk saat ini kalau di Jakarta bagaimana Pak Teguh ya? Ada yang di daerah lain itu harus menyelesaikan PMM agar sertifikasinya cair, itu gimana Pak Teguh? Iya betul Bunda, Iya. sama. Jadi khususnya yang teman-teman PNS ya ASN itu sama pengawas itu selalu didorong banget untuk bisa menyelesaikan PMM karena mereka kan tuntutan-tuntutan dari atas tuh ya. Jadi Ya. terus jadi guru yang ditekan untuk bisa menyelesaikan PMM, dikasih lihat reportnya mana sekolah yang sudah PMM-nya bagus, baik, cukup atau masih perlu ini bimbingan